Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan saya Zulyagus Azizi. Dalam video aksi nyata ini, saya ingin menebarkan pemahaman tentang merdeka belajar. Topik pertama yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara ada 5. Pelatihan mandiri belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, mari kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama, mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Yang kedua, mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Yang keempat, pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang kelima, pendidikan berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zamannya. Yang keenam, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Yang ketujuh, guru harus adaptif terhadap perubahan. Di sini kita diminta merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Kemudian memproyeksikan diri menjadi guru seperti apakah kita di masa depan. Sekarang kita masuk ke modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Di sini terdapat 7 poin. 1. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. 2. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Yang ketiga, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang keempat, pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Yang kelima, sistem Among. Ing ngarso sung tulodo, ing madia mangun karso, tutwuri handayani. Yang keenam, manusia merdeka, manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya. Nah, sekarang kita masuk ke modul yang ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada beberapa bagian. Yang pertama, pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan bergerak begitu cepat. Setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Kemudian, perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini disesuaikan dengan asas Trikon yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Continue, Convergent, Concentrate. Sekarang kita masuk di bagian keempat atau modul keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Mari kita pelajari apa itu budi pekerti dan juga teori konvergensi. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, budi pekerti terdiri dari 2 kata yaitu budi, yang merupakan ranah batin yang meliputi trisakti, cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti diartikan sebagai ranah lahir yang mewujudkan tenaga, sehingga budi pekerti diartikan sebagai hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga.
Kemudian, budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Kemudian, peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang terakhir, yaitu kodrat anak. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam coretan dan tulisan. Sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan dan tulisan tersebut. Nah, sekarang kita masuk di modul yang terakhir, yaitu pendidikan yang mengantarkan kebahagiaan dan keselamatan. Seluruh proses pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMO. Murid generasi natif dialog hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Yang pertama, sebagai seorang guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Yang kedua, perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Yang ketiga, fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mengharapkan umpan balik dari Bapak dan Ibu setelah mendengarkan pemaparan tentang materi Merdeka Belajar. Dengan mengisi link Google Form berikut, atau bisa Bapak Ibu klik yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Atau juga Bapak dan Ibu bisa mengisi di kolom komentar. Dengan mengisi apa yang Bapak dan Ibu pikirkan dan langkah kerja apa yang akan dilakukan setelah memahami pemahaman materi Merdeka Belajar tersebut. Ayo, guru se-Indonesia, semangat untuk terus belajar dan berinovasi demi terwujudnya kecerdasan bangsa dan dukung transformasi teknologi pendidikan di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan share serta like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.